Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pemirsa, pada kesempatan malam hari ini saya kembali melihat bahwa ada sebuah video yang diupload oleh channel YouTube bernama Perianto Zamasi, ketika saudara ini mengutip pernyataan dari seorang ustadz tentang Yesus, yang mana ketika ustadz tersebut mengutip ayat-ayat Alkitab dan membuktikan bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Berikut kutipannya pemirsa, kita langsung saja melihat pada tayangan berikut ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi saudara kita ini memulai dengan kutipan penyampaian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang hendak dikritisi oleh Al-Quran, pemirsa. Itulah yang dikritisi oleh Al-Quran, bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan atau telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu dari oknum Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, sesuai dengan 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 sampai dengan 8. Inilah yang dikoreksi oleh Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat ke-117 pemirsa, bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa adalah salah satu dari yang tiga, atau Isa adalah Tuhan, sesuai dengan surat ke-5 ayat 7 dan 73, dan juga dikritisi tentang Trinitas di dalam surat ke-4 ayat ke-117. Jadi hati-hati pemirsa, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Trinitas, maka kafirlah dia, sah sesuai dengan Al-Quran. Kita lanjut pemirsa. Video kali ini saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudari semua bagaimana seorang ustadz menyampaikan Injil. Dia mengatakan bagaimana salah seorang ustadz itu menyampaikan Injil. Ini yang perlu kita kritisi pemirsa. Jadi perlu juga saudara ketahui saudara-saudaraku muslim ketahui bahwa apa yang umat Paulus katakan atau umat Kristen katakan tentang Injil, yaitu Alkitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ini Alkitab umat Protestan yang terdiri dari 66 kitab, yang juga dimana LAI mengambil rujukan dari Alkitab King James Version yang terdiri dari 66 kitab juga. Sedangkan di sini ada Alkitab pemirsa, Alkitab Deuterokanonika milik umat Katolik yang terdiri dari 73 kitab. 7 kitab dibuang, Umat Protestan membuang 7 kitab yang terdapat di dalam Alkitab umat Katolik ini pemirsa, dan juga beberapa pasal dan tambahan ayat pada kitab Daniel dan kitab Esther pemirsa. Nah, jadi saya sampaikan tentang apa yang Pak Perianto Zamasi katakan tentang Injil. Saya tegaskan bahwa ini Alkitab ini bukanlah Taurat dan Injil. Ini adalah kata-kata para wartawan pada masa itu, di mana J.B. Phillips, salah seorang dari umat Kristen sendiri, yaitu pakar Alkitab, mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang diatributkan kepada 4 penulis Injil tersebut sebenarnya bukanlah penulis Injil tersebut, hanya diatributkan saja. Agar apa? Agar diminati. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-3, dan juga surat Al-Maidah Al-Maidah ayat ke-68, bahwa kita harus beriman kepada Taurat dan Injil. Benar, kita harus beriman kepada Taurat dan Injil, dan gugurlah iman kita sebagai seorang muslim jika kita tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi apakah Alkitab ini bukan? Ini bukanlah Taurat dan Injil, tetapi ini adalah produk dari para wartawan. Kita bisa lihat di dalam kitab Lukas pasal ke-1 bahwa Lukas mengutip dari kabar-kabar angin tentang kisah Yesus.
Ya, belum lagi ditambah dengan 14 surat-surat Paulus, di mana Paulus mengutip dari sumber-sumber dari Kristus penyembah berhala bangsa Romawi, di mana Paulus mengutip dari dewa kafir pagan penyembah berhala, yaitu dewa Mitra, dewa Osiris, Adonis, yang mengatakan bahwa Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan Paulus juga mengutip, ya, lalu mencantelkan ajaran Kristus penyembah berhala ini, lalu dicantelkanlah ajaran kafir penyembah berhala bangsa Romawi pada ajaran Yesus, sehingga jadilah Kristus yang baru. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Pauluslah manusia pertama yang menciptakan mitos bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Referensinya nanti akan saya sampaikan ya kepada pemirsa. Nanti akan saya tunjukkan referensinya, yaitu dari pakar arkeolog dan sejarah, yaitu Profesor Dr. Paula Fredriksen dan Barbara Thiering, seorang Profesor Dr. Barbara Thiering dari Universitas of Sydney, Australia, di mana beliau meneliti tentang sejarah Yesus dan naskah laut mati. Beliau mengatakan dan menyimpulkan bahwa Yesus tidak mati di palang salib sesuai dengan pernyataan Al-Quran, dan Yesus diselamatkan oleh murid-muridnya. Ya. Kita lanjut pemirsa pada statement dari umat Paulus ini yang gagal paham dalam memahami apa itu Injil. Selanjutnya kita lihat lagi pernyataan yang salah dan gagal dalam memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran dalam statement saudara kita ini. Jadi ketika Ustadz ini menyampaikan Alkitab di dalam masjid, ya, itu tidak salah, ya, karena Al-Quran itu mengkoreksi keyakinan sesat. Ya, saya tegaskan bahwa Al-Quran mengkoreksi keyakinan sesat dari umat Paulus itu. Salah satunya yang dikoreksi adalah bahwa Yesus mati di palang salib. Ya, jadi ketika Ustadz ini mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib dan mengutip ayat-ayat Alkitab, ya, itu bukanlah mengutip Injil, ya, tetapi itu juga diperbolehkan karena itu merupakan dakwah Islam, ya, untuk pembuktian kebenaran Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, kita harus membuktikan klaim Al-Quran itu lewat sumber-sumber eksternal termasuk Alkitab. Ya, lanjut. Sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan di dalam sebuah masjid, dan banyak jemaah-jemaah Islam yang mendengarkan. Nah, sekali lagi pemirsa, jadi Alkitab ini, ya pemirsa, ini bukanlah firman Tuhan. Ya, saya tegaskan, ini bukanlah firman Tuhan. Ya, benar bahwa Injil itu adalah firman Tuhan. Ya, tetapi Injil yang mana? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Tidak. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu bukanlah firman Tuhan, tetapi firman Tuhan adalah Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus Al-Masih. Ya, Injil itulah yang merupakan firman Tuhan, bukan Alkitab ini. Kenapa? Karena Alkitab ini, ya, sesuai dengan Revised Standard Version, ya, di dalam New Revised Standard Version, di dalam Alkitab New Revised Standard Version, New, ya, RSV tahun 1971, mereka membuang ayat yang ada di dalam Alkitab King James Version ini, ya. Di dalam Alkitab King James Version ini dinyatakan oleh New RSV ini bahwa Alkitab King James Version ini yang ada di tangan saya ini sudah mengalami cacat yang luar biasa, sehingga demikian cacat Alkitab ini hingga perlu direvisi. Bagi saudara-saudara yang punya New Revised Standard Version ini, silakan buka pada pengantarnya. Di dalam pengantar New RSV ini dikatakan bahwa Alkitab King James Version ini sudah mengalami cacat yang luar biasa parah, sehingga demikian cacat dan parahnya itu sehingga perlu direvisi. Ya, bayangkan ya pemirsa, firman Tuhan kok direvisi pemirsa. Itulah celakanya umat Paulus. Nah, kita lanjut pemirsa. Ya. Injil yang disampaikan oleh Ustadz ini. Karena yang biasa kita lihat bahwa seorang pendeta menyampaikan Injil dalam gereja gitu ya, atau mungkin seorang pendeta menyampaikan Injil
di rumah-rumah orang Kristen atau di tempat-tempat ibadah orang Kristen. Sudah dijelaskan tadi. Tapi di luar biasa loh saudara. Ya, seorang ustadz menyampaikan Injil dalam sebuah gereja di mana pendengarnya adalah jemaah-jemaah Islam, bukan orang-orang Kristen. Jadi seperti yang saya tegaskan tadi, bahwa tidak ada larangan, ya, tidak masalah ketika seorang ustadz itu mengutip ayat-ayat Alkitab di dalam masjid, ya, tidak masalah. Tidak masalah juga walaupun seorang ustadz atau umat muslim lainnya mengutip dari kitab Weda maupun dari kitab kafir-kafir yang lain, itu tidak masalah. Apa yang dipermasalahkan? Tidak ada, ya. Yang dipermasalahkan adalah ketika membenarkan bahwa Alkitab itu adalah benar sedangkan Al-Quran adalah keliru. Itu yang salahnya, ya. Tetapi ketika ustadz ini mengutip dari kitab kafir untuk membenarkan klaim Al-Quran bahwa Yesus tidak mati di palang salib, itu tidak masalah. Jadi inilah yang tidak dipahami oleh channel YouTube Perianto Zamasi ini, ya. Jadi kita bisa pahami ketika saudara ini kelojotan, ya, yang merasa kepanasan, ya. Kenapa? Karena inti dari kematian Yesus di palang salib ini adalah untuk menebus dosa mereka. Ketika ada umat Islam yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib dengan pembuktian dari ayat Alkitab sendiri bahwa Yesus tidak mati di palang salib, makanya membuat, ya, umat Paulus itu geram. Itu bisa kita pahami, saudaraku. Tidak masalah, ya. Kita bisa pahami, ya. Kita bisa pahami bagaimana mereka itu panik. Termasuk juga ketika apa? Ketika umat muslim mengatakan bahwa Yesus itu menikah, mereka juga pasti kaget dan juga mereka pasti kepanasan dengan itu. Karena apa? Karena selama ini mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika mereka menerima fakta bahwa Yesus menikah, itu artinya mereka setuju bahwa Yesus punya anak dan juga punya cucu. Apakah anak-anak Yesus dan cucu-cucunya Yesus ini juga itu adalah Tuhan atau bukan? Makanya itu menjadi problem besar. Makanya ketika umat Islam mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, ketika umat Islam mengatakan bahwa Yesus menikah, itu bisa dipahami mengapa mereka itu kebakaran jenggot, pemirsa. Ya, sekali lagi, ya, itu bukan mengada-ngada, tetapi kita mengutip dari sumber-sumber eksternal untuk membenarkan Al-Quran. Jadi kita harus setuju bahwa ketika sumber-sumber eksternal membuktikan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, bahwa Yesus menikah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar dan keyakinan sesat umat Paulus itu adalah keliru, sehingga mereka harus kembali ke jalan yang benar untuk menerima ajaran Yesus yang sesungguhnya. Kita lanjut, pemirsa. Maka itu sebabnya saya akan mengajak kita untuk langsung menonton cuplikan video berikut ini. Nah, ini dia. Kalian ya, pemirsa. Diterangkan di dalam Lukas ayat 2 pasal 20 ayat 36. Lukas pasal 2 ya. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena Ya, jelas ya, pemirsa. Jadi di dalam Alkitab sendiri, yaitu seperti apa yang kita lihat di dalam kata-kata Yesus di dalam Injil Lukas pasal ke-20 ayat 27, dan juga seperti apa yang dikutip di dalam Lukas, seperti apa yang Ustadz ini katakan, ya, bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang mati, ya, orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak seperti jasad fisik, tidak punya daging dan tulang seperti kita ini, ya, pemirsa. Yesus juga mengatakan di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 bahwa hantu atau ruh itu tidak punya daging dan tulang. Paulus juga mengatakan bagaimana orang-orang yang mati itu bangkit, ya. Itu Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 dan 42, ya, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu berbentuk ruh atau tubuh kemuliaan, jadi tidak punya daging dan tulang. Jadi apa yang Ustadz katakan ini adalah untuk membuktikan apakah Yesus itu dibangkitkan dari kematian atau tidak,
Karena jika Yesus terbukti tidak dibangkitkan dari kematian, ya, dengan artinya ketika Yesus itu terbukti bertentangan dengan klaim-klaim mereka bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak punya daging dan tulang, apakah Yesus itu bangkit dari kematian? Kita nanti simak yang pemirsa. Jadi ketika Yesus itu terbukti nanti tidak bangkit dari kematian, maka konsep keselamatan umat Paulus yang mereka bangga-banggakan itu akan rata dan gugur dengan tanah. Ya, jadi makanya tidak heran jika Perianto Zamasi ini kelojotan, kebakaran jenggot, jika ada orang yang membuktikan dari Alkitab mereka sendiri bahwa Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Kita lanjut, pemirsa. Mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat. Ya, betul. Bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Ya, jadi Ustadz ini ingin membuktikan dari Alkitab sendiri, ya, Alkitab yang diimani oleh Pak Perianto Zamasi yang kebakaran jenggot ini, ya, bahwa sebenarnya Yesus membuktikan seperti klaim Al-Quran bahwa Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Ya, jadi ketika ada umat Paulus yang menyerang Al-Quran bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, sebenarnya mereka itu salah alamat. Yang harusnya mereka serang itu adalah Yesus, karena Yesus sendiri terbukti terang benderang bahwa Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Silakan periksa Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 sampai dengan ayat 40. Ya, silakan diperiksa. Ya, itu Al-Quran, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu tidak dibangkitkan dari kematian. Ya, kita lanjut, pemirsa. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datangi. Itu, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok? Ya, jelas ya, pemirsa. Jadi Yesus itu ingin membuktikan bahwa dia itu tidak dibangkitkan dari kematian, pemirsa. Kenapa murid-muridnya ketakutan? Karena murid-muridnya itu bukanlah saksi mata atas segala peristiwa yang terjadi pada diri Yesus. Kita ingat pada saat ketika Yesus itu ditangkap oleh pasukan Romawi dan orang-orang Yahudi, ya, semua murid-muridnya itu meninggalkan dia lalu melarikan diri. Kita lihat di dalam Markus pasal ke-14 ayat ke-50. Jadi ketika murid-muridnya itu mendengar kabar dari orang lain bahwa gurunya itu sudah dihukum dengan cara digantungkan di palang salib, ketika murid-muridnya itu mendengar kabar angin bahwa gurunya telah mati, murid-muridnya itu juga mendengar kabar angin bahwa gurunya itu telah dikuburkan, ya. Makanya ketika mereka murid-muridnya itu yang bukanlah saksi mata itu melihat Yesus yang seterang matahari berdiri di depan mereka, di tengah-tengah mereka dengan tubuh kasarnya, makanya mereka pasti menyangka bahwa yang berdiri di tengah-tengah mereka itu bukanlah Yesus, tetapi hantunya Yesus. Makanya Yesus ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bukanlah seperti apa yang mereka pikirkan, bahwa dia bukanlah hantu. Yesus itu, gurunya itu dia sendiri, ya, tidaklah dibangkitkan dari kematian. Yesus membuktikan, ya. Apa kata Yesus? Seperti dikutip oleh Ustadz ini, lihatlah tanganku dan kakiku. Mengapa kamu terkejut dan takut? Aku sendirilah ini, ya. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Rabalah aku dan lihatlah, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Ya, jadi kasihan umat Paulus itu. Mereka beriman pada konsep kematian dan kebangkitan Yesus yang diciptakan oleh si penyesat Paulus. Ya, jadi bayangkan mereka beriman pada konsep yang buta, konsep keselamatan yang palsu, ciptaan Paulus. Siapa yang mengatakan? Saya hanya mengutip dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Paula Frederickson dalam bukunya From Jesus to Christ, di mana beliau mengatakan bahwa Paulus mencaplok ajaran kafir penyembah berhala, lalu dicantelkanlah keajaran Nabi dan Tuhan Guru Yesus dari Galilea, sehingga jadilah Kristus penyembah berhala yang baru.
Dan inilah yang terjadi pada umat Paulus, ya. Jadi konsep keselamatan dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga itu adalah mitos yang sengaja diciptakan oleh Paulus. Ya, saya tegaskan, konsep kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga itu adalah mitos yang sengaja diciptakan oleh Paulus. Ya, kita lanjut pemirsa. Ini Yesus datang lagi, ceritanya begini. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Sudah saya kutip tadi ya pemirsa. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Jadi ketika murid-muridnya itu masih heran, ya, benar nggak ini Yesus masih hidup ini? Ya, jangan-jangan ini hantunya Yesus. Makanya Yesus ingin membuktikan lagi yang kedua kalinya. Ya, ketika tadi yang pertama Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, rabalah aku, karena ruh tidak punya daging dan tulang. Tetapi karena murid-muridnya itu karena gembira dan masih heran, Yesus ingin membuktikan lagi selanjutnya. Ya, adakah di antara kamu membawa makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Untuk membuktikan apakah Yesus bangkit dari kematian? Tidak. Yesus ingin membuktikan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak makan. Tetapi orang yang tidak dibangkitkan dari kematian, orang yang masih hidup, itu butuh makan. Karena Yesus saat itu makan, maka dia saat itu belum dibangkitkan dari kematian. Ya. Ini sebenarnya sederhana saja ya pemirsa, tetapi karena konsep keselamatan ini begitu membumi, konsep keselamatan ini begitu mudahnya, hanya dengan beriman pada kematian Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, makanya keselamatan menjadi milik kamu. Kasihan sekali pemirsa, luar biasa kebodohan yang sudah dipelihara selama berabad-abad. Ya, kasihan. Kita lanjut pemirsa. Nah, luar biasa kan? Seorang ustadz harusnya kan menyampaikan isi Al-Quran gitu ya. Ini karena ada kendala suara ya pemirsa. Atau mungkin hadis dan sejenisnya. Jelasnya bahwa kematian Yesus mungkin sementara ini saja ya pemirsa yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Jadi saya rasa cukup jelas ya. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, saya akan share screen-nya kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Kita bisa lihat di dalam surat ke-4 ya pemirsa, surat An-Nisa ayat ke-157 ya, ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib ya. Itu sebenarnya selamat pagi. Dibuktikan oleh ayat Alkitab sendiri bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah mati di palang salib dengan pernyataan Yesus yang sudah dikutip oleh Ustadz ini tadi ya. Jadi sekali lagi itu membuktikan kebenaran Al-Quran, kebenaran klaim Al-Quran bahwa Yesus tidaklah mati di palang salib. Kita bisa lihat lagi pemirsa dari referensi yang sudah saya janjikan tadi ya. Di sini pemirsa bisa melihat dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Paula Frederickson di dalam bukunya From Jesus to Christ. Beliau mengatakan bahwa apa yang dipercayai oleh umat Kristen sekarang ya, yaitu Yesus Kristus yang mana itu sebenarnya diadopsi oleh Paulus dari ajaran kafir penyembah berhala di Romawi. Kemudian kita bisa melihat lagi dalam buku yang ditulis oleh Barbara Thiering dalam bukunya Jesus Amen. Kita bisa melihat di dalam halaman 154. Di sana dikatakan ya, di sini saya akan highlight di sini ya pemirsa, bahwa beliau mengatakan Jesus did not die on the cross. He recovered from the effect of the poison, was helped to escape from the tomb by friends. Ya, jadi di sini dikatakan Yesus tidaklah mati di palang salib. Dia selamat dari efek racun dan diselamatkan oleh murid-muridnya untuk melarikan diri dari kuburan itu. Ya, jadi dalam hal ini jangan kita bayangkan kuburan seperti kita ya pemirsa. Jadi
apa yang kita bisa lihat di dalam redaksi di dalam ayat Injil itu, ya, ayat-ayat Injil, 4 Injil itu bukan Injilnya Yesus. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu dimasukkan ke dalam kuburan yang berbentuk gua. Jadi bisa 3 atau 4 orang bisa, atau 5 orang bisa masuk ke dalam kubur itu, dalam gua itu, ya. Nah, jadi ini ya pemirsa. Jadi perlu kita lihat lagi, ya, di sini apa yang diyakini oleh umat Kristen sehubungan dengan kebangkitan Yesus. Kita bisa melihat pemirsa bahwa umat Kristen sendiri beriman bahwa Yesus itu mati, dibangkitkan dari kematian itu dalam bentuk roh. Ya, ini kita bisa lihat. Saya akan tunjukkan pada pemirsa yang ada di rumah. Nah, ini dia ya pemirsa. Nah, di sini bisa lihat kursornya, Yesus yang telah dibangkitkan sebagai makhluk roh. Jadi umat Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dalam bentuk roh. Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam referensi lain, ya, apa yang ditulis oleh umat Kristen sendiri, ya, bahwa Yesus itu bangkit dari kematian itu dalam bentuk roh. Ini cukup jelas ya pemirsa. Kemudian dijelaskan lagi dalam buku yang ditulis oleh Michael H. Art, dalam bukunya The Top 100 Men in History. Beliau mengatakan ya bahwa ajaran dari Kristen sekarang itu adalah diadopsi oleh ajaran Paulus. Kita bisa lihat di sini, ya, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, di mana di sini disebutkan nomor 1 adalah Nabi Muhammad, ya, di mana nomor 3 adalah Yesus, nomor 6 adalah Paulus, ya. Tetapi kontribusi yang besar di dalam penyebaran agama Kristen itu bukanlah Yesus, tetapi Paulus. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah memberitakan, tidak pernah memerintahkan untuk menyebarkan Injilnya Yesus keluar dari Bani Israel, tetapi Pauluslah yang berkontribusi besar dalam menyebarkan ajarannya Paulus, bukan ajarannya Yesus, ya pemirsa. Kita bisa lihat dalam buku yang ditulis oleh Michael H. Art, ya. Nah, ini 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah oleh Michael H. Art. Bisa lihat di sini Nabi Muhammad SAW itu nomor 1 dengan alasan-alasan apa katanya? Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dan dalam urutan pertama daftar 100 tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tetapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad, satu-satunya dalam sejarah, ya, satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa, baik di titik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi, ya pemirsa. Jadi manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah itu adalah Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu buku dari penulis objektif non-muslim terhadap Nabi Muhammad. Banyak lagi ratusan buku ya pemirsa yang ditulis oleh penulis-penulis muslim, penulis-penulis non-muslim yang lain, yang memberikan penilaian yang jujur terhadap manusia yang agung, manusia yang terbesar dalam sejarah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pemirsa, jadi mungkin ini saja ya pemirsa dari kajian kita pada malam hari ini. Ya, tetap istiqomah dalam Islam. Jangan kita mau digoyangkan iman kita oleh keyakinan sesat dari umat Paulus. Kita istiqomah, ya, pelajari terus ilmu perbandingan agama. Ya, karena ketika kita mempelajari ilmu perbandingan agama, kita bisa membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dan juga kita bisa membuktikan bahwa keyakinan di luar Islam itu adalah sesat dan menyesatkan. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya, barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Islam bukan orang-orang